Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, seluruh jamaah subuh Masjid Agung Qubatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Asbabun Nuzul ada beberapa riwayat disebutkan dari Abi Hatim radhiyallahu anhu, dan juga riwayat dari Ibnu Jarir yang mengisahkan satu kisah di mana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, Rasulullah bercerita tentang seseorang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu beribadah 1000 bulan. Malamnya qiyamul lail, siangnya berpuasa, dan terus berjihad, mengadakan peperangan, tidak pernah kalah. Ada yang menyebutkan orang tersebut dengan nama Sam'un al-Ghazi. Kalau orang Yahudi menyebutnya Samson. Kalau kita itu ada film Samson Betawi, ya. Benar ya Pak ya? Nah, itu yang Bapak langsung lihat rambutnya dicabut. Itu betul namanya Sam'un al-Ghazi. Sehingga riwayat menyebutkan orang ini juga disebut sebagai nabi. Selain orang soleh, sebagai nabi. Karena nabi Bani Israel itu jumlahnya ada 8.000 nabi. Dibunuh oleh kaumnya 4.000 nabi. Keren kan? Nabi dibunuh, keren. Jumlah nabi dan rasul ada 124.000. Nah, Sam'un al-Ghazi ini salah satunya. Ketika Nabi bercerita, para sahabat itu merasa pengen seperti Sam'un al-Ghazi ini, diberi umur panjang, bisa beribadah 1000 bulan gak pernah berhenti, malamnya qiyamul lail, siangnya berpuasa sambil berjihad. Kata para sahabat, ya Rasulullah, enak sekali orang itu, pahalanya banyak. Sehingga kemudian Imam Abi Hatim mengatakan dalam riwayatnya, inilah asbab turunnya satu ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiril ayah. Kami turunkan pada malam hari ini Al-Quran, yaitu Lailatul Qadr, fi Lailatul Qadr, pada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Para ulama menyebutkan Al-Qadar artinya ketetapan. Ada yang menyebutkan ketentuan, artinya orang yang beribadah di malam itu Allah akan tetapkan pahalanya 1000 bulan, bahkan lebih, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan 1000 bulan kurang lebih 80 tahun. Satu malam. Pertanyaannya, mohon maaf ini, kira-kira kapan datangnya Lailatul Qadar? Kita harus menanyakan Malaikat Jibril, KTA-nya NU apa Muhammadiyah ini? Kalau KTA-nya Muhammadiyah, itu ganjilnya ngikut Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah duluan puasanya. Kalau KTA-nya NU, ganjilnya ikut NU. Nah, ini masalah ini, Pak.
Masalah ini kalau orang berpatokan kepada hari ganjil. Ya enggak salah, tapi jadi masalah kalau kita berpatokan pada hari ganjil. Karena genapnya NU, ganjilnya Muhammadiyah. Ganjilnya Muhammadiyah, genapnya NU. Nah ini gawat. Ya. Maka kapan datangnya? Ada yang menyebutkan hadis fi ashril awakhir. 10 terakhir bulan Ramadan. Betul. Tapi ada juga yang mengatakan hadis bahwa di awal 10 awal Ramadan, 10 pertengahan Ramadan. Jadi kapan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah sepanjang malam Ramadan pasti ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Para ulama menyebutkan, ada yang mentafsiri Lailatul Qadar dengan makna al-lailah ad-dayyiqah, malam yang sempit. Kenapa? Karena pada malam hari itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat turun ila sama'id dunya beserta malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam, sehingga bumi ini penuh dengan malaikat, maka disebut al-lailah ad-dayyiqah, malam yang sempit. Lailatul Qadar. Maka orang yang beribadah di malam itu ditetapkan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Para sahabat bahagia mendengar apa yang disampaikan baginda Agung Muhammad SAW, karena bisa lebih baik daripada Nabi Sam'un Al-Ghazi. Bagaimana lebih baiknya? Kalau kita diberi umur 60 atau 70 tahun, 60 tahun lah rata-rata kita ya. Kalau saya insya Allah 200 tahun Ustaz. Ya. Sehat walafiat. Ya. Itu berapa kali nikah ya? Mudah-mudahan semuanya umur panjang semua. Sehat walafiat, zahir batin, dijaga iman Islam dan ihsan kita. Amin. Lah kalau umur 60 tahun, kemudian baligh laki-laki 15 tahun, berarti sisa 45 tahun. Kalau selama 45 tahun dia beribadah puasa Ramadan dan malamnya menghidupi malam-malam Ramadan, pasti kan ketemu. Gak mungkin gak ketemu Lailatul Qadar. Ya. Gak mungkin gak ketemu. Maka kalau satu malam sama dengan 80 tahun, kalau 10 tahun saja, berarti 10 malam, kita sudah berapa itu? 80 kali 10. 800 tahun. Kalau 20 tahun berarti 1600 tahun. Sudah melewati umur-umur kaum Bani Israel. Kalau sampai 45 tahun kita ibadah, sudah berapa ribu tahun, ya? Berarti sudah berapa itu? Kalau 3000 sekian tahun. Bayangkan betapa mulianya umat Nabi Muhammad SAW dengan anugerah Ramadan. Maka kemarin saya sebutkan dari Jumat itu, min khasais al-ummah al-Muhammadiyah, dari kekhususan umat Nabi besar Muhammad SAW, Allah anugerahkan khusus Ramadan untuk umat baginda Agung Muhammad SAW. Jadi mari kita hidupi malam-malam Ramadan, jangan berpaku kepada malam ganjil saja. Ya, nanti i'tikaf 21, 22 libur, 23 i'tikaf, 24 libur. Ini namanya pelicoh ya. Ya, khawatir malaikatnya tadi pro yang mana ya. Jadi makanya sepanjang malam Lailatul Qadar kita hidupi. Maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupi malam-malam, qama yang bermakna man ahya layaliyahu, siapa yang menghidupi malam-malamnya imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap rahmat Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga puasa kita, minimal enggak batal. Karena saya ini orang awam ya.
Mungkin kalau Ustaz Johan yang lain kan orang-orang khusus ya. Puasanya udah lain. Kalau saya kan orang awam yang jaga puasa aja dari lapar dan dahaga udah top banget ya. Minimal itulah kita ini. Orang awam tuh minimal itu. Karena as-shaumu bimakna al-imsaku 'anil muftirah. Puasa itu artinya al-imsak. Jadi kalau tadi itu sebelum subuh imsak itu artinya stop. Sudah berhenti. Walaupun kadang-kadang masih azan nih ya. Karena kita tahu nih orang kita, maka dikasih space ulama-ulama Nusantara itu. Dikasih space imsak itu berapa menit sebelum subuh. Itu aja masih dibablas saja, belum subuh udut dulu ya kan. makanya dikasih space. Kalau di Arab di mana nggak ada imsak kayak Indonesia ya. Ini ijtihadnya ulama Nusantara ya, karena kita ini kalau standar imsaknya itu subuh, nanti subuhnya kalau lewat sekarang masih bisa subuh, nanti masih buka lagi, banyak alasan kita ini orang awam nih. Maka dikasih imsak dengan standar berapa menit sebelum subuh. Berapa menit ya? 5 menit. 15 menit. Ya, 15 menit masih bisa udut itu ya, masih bisa rokok, ngopi. Ya. Masya Allah. Maka puasa itu menjaga anil muftirat, hal-hal yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Apa saja yang masuk ke 9 lubang secara sengaja. Ini puasanya orang awam model saya. Pokoknya jaga secara sengaja masuk dari 9 lubang. Mata 2, hidung 2, mulut 1, 5, kuping 2, 7, 2-nya di sono, belakang masjid, Bupati Mah, ya, depan, belakang, ya, lubang bawah. Kalau masuk secara sengaja, maka batal puasanya. Kalau nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Umpama Ustaz Johan habis kuliah subuh ini, pulang tidur sebentar, pas bangun mau kerja jam 7, lupa. Di dapur buka tudung saji, makan dia rendang, ya, 1 piring. Hampir habis sedikit, istrinya datang, Ustadz, ya puasa, batal nggak puasanya? Rezeki, malah bagus kalau lupanya itu sepiring Pak. Ya. Kalau lupa cuma 2 suap ini nggak bagus ya. Jadi yang masuk sengaja, umpama naik motor kelilipan nggak apa-apa. Ya. Suntik gimana suntik? Di depan dokter. Ya. Suntik dulu. Ya, suntiknya selama tidak masuk ke hidung, suntiknya cuma di pantat, nggak masalah. Suntik di sini nggak masalah. Ya, karena tidak masuk ke 9 lubang. Ini standar fikihnya begitu. Standar orang awam kayak saya. Maka ya ada hal-hal yang beberapa pendapat ulama yang tadinya sunnah menjadi makruh. Seperti berwudu dengan berkumur. Kumur al-istinsyak wal istinsyar, masukin air ke mulut sama ke hidung, itu sunnah di dalam wudu. Tapi ketika berpuasa bisa menjadi makruh. Khawatir masuknya full, keluarnya setengah. Ini ya. Masuknya kumurnya full, keluarnya setengah. Apalagi kumurnya pakai es buah. Ini cocok benar ya. Itu lebih batal lagi. Jadi jamaah rahimakumullah, ayo mari kita jaga puasa kita standar orang awam. Yang penting jaga jangan sampai kita batal apapun yang terjadi ya. Walaupun ada rukhsah umpama perjalanan musafir, ya musafirnya kalau masih pakai pesawat memang lebih dari 80 kilo, tapi kan pakai pesawat sebentar, maka ditahan puasanya jauh lebih baik. Wa antasumu khairun lakum. Jadi bukan berarti yang sakit, yang perjalanan itu harus buka, bukan, tetapi wa antasumu khairun lakum, jika kalian berpuasa itu jauh lebih baik. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar, yang penting mafhum ya, dan berkah kita di subuh ini sebentar tapi masuk. Mudah-mudahan puasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.